Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Bersama dengan saya Dr. Hanas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengasihi adalah ciri khas dari ajaran Yesus Kristus bagi setiap umatnya. Mengasihi dilakukan terkadang tidak menjadi konsisten atau tidak tetap, tidak kontinu, dikarenakan pihak yang mengasihi atau yang dikasihi tidak memungkinkan mewujudkan kasih tersebut disebabkan beberapa faktor. Mungkin saja yang pertama, pihak yang mengasihi merasa yang dikasihi tidak tahu diri atau tidak tahu berterima kasih. Kemungkinan yang kedua, pihak yang dikasihi merasa tidak memerlukan kasih dari pihak yang mengasihi. Yang ketiga, pihak yang mengasihi dan yang dikasihi sama-sama menutup diri untuk mewujudkan kasih. Jadi jelas sekali bahwa terkadang kasih tidak bisa diterapkan dengan konsisten atau terus-menerus. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus mengajarkan untuk mengasihi dengan konsisten. Tema firman Tuhan saat ini adalah mengasihi dengan konsisten. Dari Matius 5 ayat 38 sampai 48, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu, maksud saya, manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48, mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan tidak menginginkan para pendengar pengajaran Yesus hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, namun juga terhadap orang yang membenci. Kasih yang Tuhan inginkan ialah kasih yang konsisten, yaitu mengasihi dengan tulus, yang tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh objek yang dikasihi, dengan tidak dipengaruhi oleh latar belakang atau perilaku sebelumnya. Tuhan menginginkan agar setiap orang mengasihi tanpa membeda-bedakan, baik terhadap orang yang selalu berbuat baik maupun orang yang seringkali berbuat jahat. Perhatikan, mengasihi dengan konsisten berdasarkan Matius 5 ayat 38 sampai 48. Yang pertama, mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Matius 5 ayat 38 sampai 39 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau kita memperhatikan penjelasan dalam Matius 5 ayat 38, mata ganti mata dan gigi ganti gigi merupakan sebuah prinsip hukum yang menjadikan hukuman sesuai dengan kejahatan.
Namun sebagai orang percaya, tetap tidak berbuat jahat terhadap orang yang melakukan kejahatan, melainkan tetap mengasihi. Matius 5 ayat 39 menyatakan, jangan kamu melawan. Penekanan Yesus untuk tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat dikarenakan murid-murid harus mengasihi musuh, sekaligus menunjukkan sikap yang lebih atau berbeda dari yang lain, atau tidak melawan. Karena hal tersebut bisa menyebabkan orang yang berbuat jahat tidak dapat menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita tidak boleh berbuat jahat atau mendendam, tetapi harus mengasihi. Firman Allah memberi penguatan dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengasihi dengan konsisten dimulai dengan mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Yang kedua, mengasihi dengan berbuat extraordinary. Matius 5 ayat 40 sampai dengan 42 berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius 5 ayat 40 menyatakan, yang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Yesus menekankan bahwa mengasihi dengan konsisten mengandung konsekuensi yang lebih besar atau yang lebih berat, yang diumpamakan dengan baju yang hanya berguna untuk pembayaran denda atau jaminan hutang. Kemudian jubah yang dinilai lebih mahal dibanding baju, tentu tidak dapat dijadikan jaminan hutang karena lebih mahal antara jubah dengan baju. Jubah lebih mahal dibanding dengan baju. Namun tetap serahkan jubah kalau yang diminta adalah baju. Ini ingin menjelaskan satu penekanan extraordinary, sesuatu yang lebih daripada biasanya. Matius 5 ayat 41 menyatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid dituntut untuk memiliki perilaku yang bertaraf tinggi yang harus diupayakan sedapat mungkin. Matius 5 ayat 42 menekankan untuk memberi dan meminjamkan. Menjadi kewajiban kita dapat memberi, maka kita harus memberi. Karena kita bisa memberi. Jika kita bisa meminjam, maka kita harus melakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Meminjamkan atau memberi. Jadi jelas sekali bahwa kita sebagai orang percaya harus bisa berbuat extraordinary. Extraordinary ini sesuatu yang sangat penting, karena spirit ini Tuhan taruh di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kita harus bisa berbuat extraordinary untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Contohnya adalah Petrus. Kisah Rasul 3 ayat 6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, perhatikan, apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa mengasihi dengan konsisten dimulai dengan mengasihi dengan tidak berbuat jahat, kemudian mengasihi dengan berbuat extraordinary, kemudian yang ketiga mengasihi dengan mendoakan orang membenci. Jadi orang membenci itu perlu didoakan. Matius 5 ayat 43 sampai 44 menyatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 menyatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Mengasihi sesama manusia merupakan rangkuman keseluruhan loh batu kedua, hukum Taurat, dan membenci musuh merupakan bentuk disiplin dari Qumran.
Yesus mengajarkan moral yang lebih tinggi dari itu, yakni mengasihi musuh, Matius 5 ayat 44, dan mendoakan orang yang melakukan aniaya, Matius 5 ayat 44. Kasih atau agapao yang diperintahkan di sini ialah kasih yang masuk akal, yang memahami segala kesulitan dan bersedia membebaskan musuhnya dari kebenciannya. Mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang menganiaya dapat dilakukan bila memiliki kasih agapao. Sebab kasih inilah yang dapat membebaskan setiap orang dari kebencian dan menjadi kesaksian yang baik sehingga Bapa dipermuliakan. Kita sebagai orang percaya harus bisa mengasihi musuh, bahkan mendoakan orang yang membenci atau menganiaya kita. Firman Tuhan memberikan penguatan setidaknya 3 teks. Nah, pertama Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teks yang kedua Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ayat 34, orang asing akan tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allah. Teks yang ketiga Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali buat kita anak-anaknya. Bagian keempat terkait dengan mengasihi dengan konsisten ini, yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah mengasihi dengan sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 45 sampai dengan 48 berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 45 menyatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mengasihi seperti yang dinyatakan dalam Matius 5 ayat 44 menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki hubungan dengan Allah. Adapun sikap tersebut menurut Matius 5 ayat 45 merupakan tindakan baik atau memberkati semua orang. Diilustrasikan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan kepada semua orang. Kita memperhatikan Matius 5 ayat 46 sampai 47 menyatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Teks tersebut menjelaskan bahwa pemungut cukai mendapat perhatian khusus hubungan dengan mengasihi. Petugas berbangsa Yahudi mengumpulkan pajak bagi Roma, dibenci oleh saudara sebangsa mereka karena melakukan pemerasan yang mencolok dan keterkaitan mereka dengan penjajahan yang dianggap hina. Jadi pemungut cukai tersebut dapat mengasihi orang-orang yang mengasihi. Tetapi Yesus mengajarkan untuk mengasihi lebih tinggi dari itu, yakni mengasihi musuh, suatu tindakan yang lebih dibanding pemungut cukai. Matius 5 ayat 48 menegaskan bahwa perilaku mengasihi musuh, mendoakan penganiaya dan
memberi salam kepada semua orang dalam Matius 5 ayat 47 merupakan tuntutan kesempurnaan yang harus diterapkan oleh setiap orang percaya, karena Allah pun sempurna adanya. Perintah karena itu haruslah kamu sempurna dalam Matius 5 ayat 48 menunjuk kepada upaya menerapkan kasih dengan sempurna. Yesus menyatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 8. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang yang berupaya menerapkan kasih dengan sempurna tidak membutuhkan lagi kebenaran atau kemurahan Allah. Karena hubungan dengan Allah lah yang menyanggupkan mencapai tujuan tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengasihi dengan sempurna seperti Bapa. Setidaknya ada 5 hal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Pertama, mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 32 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Kedua, berbuat baik kepada orang jahat. Lukas 6 ayat 33 berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ketiga, meminjamkan dengan tidak berharap kembali. Lukas 6 ayat 34 berkata, dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Yang keempat, bermurah hati atau suka memberi. Lukas 6 ayat 35 menyatakan sampai dengan 36, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang kelima, berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa, mengasihi dengan sempurna seperti Allah Bapa. Dimulai dengan mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang jahat, meminjam dengan tidak berharap kembali, bermurah hati atau suka memberi, berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengasihi dengan konsisten. Kalau kita memperhatikan Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48, ditunjukkan dengan pertama, mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Kedua, mengasihi dengan berbuat extraordinary. Yang ketiga, mengasihi dengan mendoakan orang membenci. Yang keempat, mengasihi dengan sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya